Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan hasil video materi tentang pemutusan hubungan pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Amelia Putri Kristanti, kedua Erlangga Haryo, ketiga Khairul Abidin, dan keempat Nilma Faulina. Pengertian PHK. PHK merupakan kegiatan memberhentikan hubungan kerja permanen yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Pengertian secara luas PHK ini terjadi karena ada hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinan perusahaan. Secara yuridis terjadi karena adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah alasan PHK. Alasan PHK diantaranya adalah yang pertama, pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Kedua, perusahaan mengalami kerugian atau penutupan perusahaan. Ketiga, adanya force majeure. Keempat, perusahaan pailit. Kelima, pekerja mengajukan permohonan PHK. Keenam, pekerja melakukan kesalahan. Ketujuh, pekerja sakit berkepanjangan. Kedelapan, pekerja meninggal dunia. Dan yang terakhir, pekerja masuk usia pensiun. Adapun tujuan dari PHK. Tujuan PHK adalah untuk mencapai sasaran sesuai dengan harapan tanpa menimbulkan masalah dengan memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif, agar tidak terjadi masalah bagi perusahaan serta karyawan sesuai dengan kesepakatan bersama dan undang-undang yang mengaturnya. Berikutnya adalah faktor PHK. Yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. Kedua, mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhirnya kontrak kerja. Ketiga, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Keempat, perusahaan bangkrut. Kelima, karyawan melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah larangan PHK menurut UU. Yang pertama adalah berhalangan masuk karena sakit. Kedua, menjalankan tugas negara. Ketiga, melaksanakan ibadah. Keempat, pekerja menikah. Kelima, pekerja hamil, melahirkan, menyusui ataupun keguguran. Keenam, memiliki ikatan perkawinan antara sesama rekan kerja. Ketujuh, menjadi pengurus serikat pekerja. Kedelapan, pekerja melaporkan perusahaan ke pihak yang berwajib. Kesembilan, alasan perbedaan ras. Dan yang terakhir, pekerja mengalami cacat tetap. Adapun kompensasi bagi karyawan yang di PHK. Yang pertama, ada uang pesangon. Kedua, uang penghargaan masa kerja. Ketiga, uang pengganti hak seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Yang keempat, uang pisah. Dan yang kelima, uang proses. Selanjutnya, pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Berikutnya, latar belakang pensiun. Antara lain, yang pertama karena batas usia pensiun, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga takdir, misalnya sakit, meninggal dunia, atau hal-hal lainnya, yang keempat rektorisasi atau dinas, dan yang terakhir diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Lalu unsur sifat pensiun. Jadi pensiun ini sifatnya berupa penghargaan, kemudian diberhentikan dengan hormat, jaminan hari tua, serta jasa terhadap negara atau pemerintah. Jenis pensiun dan macam-macam batas usia pensiun. Jenis pensiun diantaranya ada non-batas usia pensiun, yang kedua batas usia pensiun. Contohnya PNS yang telah mencapai batas usia pensiun harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Kemudian pensiun janda atau duda, serta pensiun anak. Kemudian macam-macam batas usia pensiun ditentukan sebagai berikut. Batas usia pensiun diantaranya usia 56 sampai 70 tahun. Lalu,
Hak apa sih yang harus diterima oleh pensiun pegawai? Nah, hak atas pensiun pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9 diantaranya yang pertama telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Kemudian mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun oleh badan yang ditunjuk Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, serta yang terakhir pegawai negeri setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali dan berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Dari uraian yang telah kami sampaikan, kesimpulan dari PHK adalah kegiatan memberhentikan hubungan kerja permanen yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Tentunya dengan alasan tertentu antara lain pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, perusahaan mengalami kerugian atau penutupan perusahaan, dan lain-lain. Dengan adanya PHK ini tujuannya untuk mencapai sasaran sesuai dengan harapan tanpa menimbulkan masalah dengan memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif. Selain itu, faktor PHK salah satunya karena perusahaan bangkrut. Tentunya dalam PHK ini ada beberapa larangan, yaitu berhalangan masuk karena sakit, menjalankan tugas negara, melaksanakan ibadah, dan lain-lain. Serta bagi karyawan yang di PHK biasanya juga mendapat kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain. Nah, dari uraian tentang pensiun ini, kesimpulannya adalah pensiun merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi. Latar belakang pensiun ini antara lain karena batas usia pensiun, kemauan sendiri, dan adanya kasus. Pensiun ini mempunyai unsur diantaranya berupa penghargaan, diberhentikan dengan hormat, jaminan hari tua, serta jasa terhadap negara atau pemerintah. Di dalam pensiun ini juga ada hak atas pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Salah satunya yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun berdasarkan jenis pensiun. Salah satunya non-batas usia pensiun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.